Halo Leo, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini untuk mengisi waktu senggang kita, sedikit pembahasan mengenai manga yang selalu kita cintai, One Piece. Sebuah pembahasan yang merupakan buah pikiran dari sahabatku, kita sebut saja Bang Iman. Dan juga beberapa hal yang kita dapat dari beberapa sumber yang mungkin akan menguatkan pembahasan ini. Baik, kita mulai dengan hal yang paling dibahas di dua chapter terakhir, yaitu chapter 1017 dan chapter 1018. Di situ didapatkan sebuah informasi jika buah iblis Gomu Gomu adalah buah iblis yang mendapat perhatian khusus dan perlindungan dari pemerintah dunia. Kemudian buah iblis ini terkait atau terhubung dengan seorang Akagami no Sans, seperti yang dikatakan oleh Hushu. Karena sanglah orang yang telah mencuri buah iblis Gomu Gomu dari pengawalannya bersama yang lain. Dan memang yang menjadi pertanyaan, sespesial apakah buah iblis Gomu Gomu ini sampai seorang sang mencurinya. Bahkan dia sangat terkejut ketika Luffy memakan buah iblis tersebut. Selain itu, karena buah iblis tersebut seorang agen CP9 dipenjarakan oleh pemerintah dunia karena sepertinya telah dianggap gagal. Padahal jika kita berkaca di masa sekarang, seorang Rob Lucci yang juga sama dengan Hushu sebagai bagian dari CP9 saat kalah atau gagal membawa Nico Robin dan juga mengalahkan Luffy, justru malah menjadi Chipper Fall di level yang lebih tinggi lagi dari CP9. Yap, dia sekarang menjadi bagian dari CP0. Nah, jadi kenapa buah iblis ini bisa menjadi spesial? Jika dilihat memang nampaknya biasa-biasa saja, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi alasannya. Yang pertama, Gomu Gomu no Mi merupakan satu-satunya yang mampu bertahan terhadap listrik atau petir, yang mana kita tahu hal tersebut sangat mustahil untuk dihentikan oleh yang lain. Terlepas mungkin Haki akan bisa sebagai penahannya, namun kembali hal tersebut belum dijelaskan. Jadi kesimpulannya sementara, Gomu Gomu no Mi adalah satu-satunya buah iblis yang mampu mengatasi buah iblis tipe petir atau listrik. Yang kedua, Gomu Gomu no Mi dengan user yang bisa menggunakannya dengan baik akan mampu menciptakan hal lain seperti api saat menggunakan Gomu Gomu no Red Hawk. Yang ketiga, Gomu Gomu no Mi mampu dikembangkan lagi dengan hal yang kita kenal dengan gear, dengan tidak melupakan haki sebagai kombinasinya. Dengan hal tersebut, penggunanya menjadi sangat cepat, sangat kuat, dan yang lebih hebatnya, sang pengguna bisa terbang. Yang keempat, Gomu Gomu no Mi bisa membuat ukuran tubuh usernya membesar, berkaca pada gear ketiga dan gear keempat. Secara ukuran tubuh, Monkey di Luffy memang menjadi sangat besar. Yang kelima atau yang terakhir jika kalian mengingatnya, saat duel Luffy melawan Doflamingo, saat Doflamingo menyerang Luffy dengan tendangan yang dilapisi haki, dia begitu terkejut karena dengan Gomu Gomu no Mi, Luffy selain sangat keras, dia menjadi sangat lentur. Seperti itulah kira-kira Leo. Selain itu, jika kita mengingat kembali saat Im Sama sebelum dia menaiki singgasana yang dikatakan tak pernah diduduki, beberapa foto wajah terlihat. Tepatnya ada 4 orang. Pertama ada Shirahoshi, kedua ada Monkey D. Luffy, ketiga ada Marshal Detach aka Kurohige, dan yang terakhir ada Nefertari Vivi, yang fotonya tidak dipotong atau ditusuk. Selain itu, ketiganya termasuk Luffy semuanya dipotong-potong dan ditusuk dengan pedang. Kembali ke pembahasan, 4 orang ini jika memang kita tahu selain terkait dengan nama Di, terkait juga dengan senjata kuno seperti Shirahoshi yang memang kita tahu adalah salah satu senjata kuno Poseidon, dan Vivi yang memang negaranya atau kerajaannya menyimpan misteri atau informasi tentang senjata kuno Pluton. Nah Leo, mengaitkan kembali Gomu Gomu no Mi dengan seorang Luffy, ingat, Luffy adalah salah satu penyandang nama Di, yang sampai sekarang tidak kita ketahui apa makna dari Di tersebut. Dan juga mengingat topi jerami yang sang titipkan pada Luffy, ada sebuah penjelasan menarik mengenai hubungan antara topi jerami, nama Di,
dan fenomena matahari terbit alias fajar yang ditulis oleh seorang nakama di Twitter. Twitternya namanya Jabul Hair. Beliau mengatakan topi jerami pada dasarnya adalah metafora untuk matahari terbit atau fajar. Bagian yang bulat dari topi adalah matahari itu sendiri. Pangkal topi adalah garis cakrawala. Dan pita merah yang semula hanya kita kira sebagai hiasan sebenarnya dapat didasarkan pada fenomena yang terjadi saat fajar, yaitu di mana muncul garis merah. Hal ini sebenarnya sudah cukup lama pernah dibahas beberapa nakama, namun kesininya semakin lama semakin dibahas hubungannya dengan serial yang kita cintai ini, atau One Piece. Apalagi jika menyangkut soal Monkey D. Luffy yang disebut sebagai orang yang membawa fajar ke dunia ini, atau dunia One Piece. Hubungan Luffy yang memakai topi jerami dengan fajar atau Dawn, ada beberapa hal. Luffy sendiri berasal dari Dawn Island atau Pulau Fajar. Judul chapter pertama dan chapter 598 adalah Romance Dawn untuk chapter pertama dan Romance Dawn for the New World untuk chapter 598. Selain itu, sebelum kematiannya, Pedro pernah mengatakan jika kapten tercinta kita dan kawan-kawan dikatakan sebagai orang-orang yang membawa fajar ke dunia ini. Berlanjut, kembali ke Bang Iman. Bang Iman juga mengatakan selain apa yang telah kita jabarkan tadi, beliau mengatakan jika kecenderungan Oda Sensei memang sering mengambil referensi budaya serta agama-agama besar. Daun atau fajar berkaitan dengan matahari. Dan matahari sendiri kita tahu merupakan simbol dari kekaisaran Nippon atau Jepang, tempat di mana Oda Sensei tinggal. Selain itu, Nippon dikatakan sebagai cahaya Asia. Kemudian Joy Boy yang sering dikaitkan dengan teori lama tentang Joyoboyo. Namun beliau lebih berpegang kepada teori tentang Joy to the World yang merupakan hal atau unsur Kristianitas. Kemudian lagi mengenai nama yang sepertinya belum nama asli dari Joy Boy atau yang sedang ramai diperbincangkan, Nika, karena belum terlihat unsur dari makna D-nya. Lalu soal harta atau One Piece, beliau pikir akan konkret. Akan ada kecenderungan persahabatan atau persaudaraan disimbolkan lewat sake, bentuk huruf D, dan topi jerami yang kalau dibalik akan menjadi cawan sake. Mungkin itulah sebabnya seorang Goldie Roger tertawa saat mengetahui apa sebenarnya harta yang Joy Boy tinggalkan. Karena ternyata hartanya hanya sebuah simbolis belaka yang berbentuk cawan. Kemudian yang terakhir akan menarik juga jika mengambil referensi Perang Dunia Kedua. Misalkan negeri Wano Kuni kita anggap sebagai Aka atau Ancient Kingdom atau kerajaan kuno. Jepang saat itu atau saat Perang Dunia Kedua menjadi kekuatan yang ditakuti dunia, sampai akhirnya harus diluluhlantakkan dengan bom atom sebelum Jepang semakin merengsek ambisinya di dunia ini. Dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua selesai, terbentuklah pemerintah dunia alias PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan negara-negara super kuat pemilik hak veto yang jika kita cari penggambarannya di dunia One Piece adalah Gorosei. Dan jika kita ingat, Jepang atau tadi kita anggap Wano Kuni juga punya aliansi, yakni Jerman, yang jika kita cocok logikan adalah Germa Double Six atau mungkin Sanji yang terikat dengan SHV atau kelompok bajak laut topi jerami. Seperti itulah kira-kira dari sebuah pertanyaan tentang betapa spesialnya buah iblis Gomu Gomu no Mi. Maka semua itu akan berujung dan terkait dengan hal-hal hebat seperti One Piece, nama D, dan mungkin saja rahasia abad kekosongan. Maybe yes, maybe no. Kita sebagai nakama hanya bisa beropini dan mungkin membuat sebuah teori sebagai bukti jika manga One Piece ini begitu dicintai dan diperhatikan secara khusus oleh para nakama. Namun kembali lagi, jalan cerita One Piece hanya Oda Sensei dan Tuhan yang tahu. Baik,
Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.